Kembali lagi di Jessicast, Jagong Formasi Podcast. Jadi, tema kali ini yang kita ambil adalah kupas tuntas tentang KIP kuliah di Tulungagung. Karena banyak banget dari adik-adik maba yang tanya mengenai pendaftaran KIP kuliah, kapan dimulainya, terus bagaimana sistem tesnya. Jadi, kami dari Formasi, Forum Mahasiswa Bidik Misi IAIN Tulungagung, berencana untuk membuka Q&A yang sekarang akan dijawab pada live IG kali ini, yang akan dijawab langsung oleh narasumber kita, narasumber paling kece, paling heboh seplanet Jombang. Kita perkenalkan saja Muhammad Muizur Rofi dari Bidik Misi Angkatan 8 Prodi Hukum Tata Negara semester 5. Kita perkenalkan saja, ini dia. Terima kasih sebelumnya pada host pada pagi hari ini ya. Terima kasih atas waktunya. Dan saya sebenarnya kaget ini. Ternyata pertanyaannya banyak sekali. Pertanyaannya hampir lengkap dan akhirnya dirangkum menjadi satu dan menemukan beberapa pertanyaan yang inti-intinya saja, dan secara garis besar nanti akan saya jelaskan. Tapi saya akan menjelaskan hanya secara umum saja ya, perlu digarisbawahi di sini. Saya menjelaskan secara umum karena untuk informasi resminya dari kampus sendiri belum mengeluarkan. Jadi saya tidak mau mendahului kampus maupun kampus-kampus yang lain. Jadi hanya secara garis besar saja. Jadi begitu ya, sudah dijelaskan oleh Kak Muiz. Jadi Kak Muiz itu hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Karena pada dasarnya kampus itu memang belum membuka pendaftaran dan belum ada pengumuman secara resmi gitu loh tentang pendaftaran KIP kuliah. Gitu. Bagaimana, langsung kita mulai saja Kak Muiz? Boleh. Silakan. Ayo Kak Muiz, ini ada pertanyaan. Kak, kapan pendaftaran KIP kuliahnya dimulai? Nah, kira-kira kapan? untuk pendaftaran KIP kuliah itu menunggu, kalau dari PTKIN ya, itu menunggu semua jalur pendaftaran masuk kuliah itu selesai. Menunggu semua jalur pendaftaran masuk kuliah itu selesai. Jadi sekarang kan masih proses seleksi dari jalur mandiri. Jadi menunggu jalur mandiri. Untuk pengumuman mandiri sendiri tanggal 15 September, sehingga nanti untuk tanggal pendaftaran KIP kuliahnya sendiri kemungkinan akan di atas tanggal 15 September, entah itu akhir ataupun pertengahan bulan maksudnya. Oke. Kalau untuk kampus-kampus yang lain saya kurang paham. Tapi kalau untuk PTKIN khususnya di IAIN Tulungagung seperti itu. Sudah jelas sekali ya yang dijelaskan Kak Muiz tentang kapan sih Kak pendaftaran KIP kuliah. Jadi di IAIN Tulungagung sendiri, karena sistemnya itu mungkin berbeda dari kampus-kampus umum, jadi ini tuh menunggu sistem seleksi masuknya selesai, mulai dari STAN PTKIN, UMPTKIN, dan seleksi mandiri. Lah kebetulan pengumuman mandiri ini juga belum diumumkan, jadi mungkin masih di atas tanggal setelah pengumuman ujian mandiri. Begitu Kak Muiz? Ya. Nah, sudah jelas sekali. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, apakah mahasiswa ongoing masih bisa mendaftar? Nah, untuk kemarin saya sudah konsultasi, ternyata mahasiswa ongoing bisa mendaftar. Khususnya di semester yang masih aktif, semester 3, semester 5, dan semester 7 ya sekarang. Semester 7. Itu bisa mendaftar, tapi perlu digarisbawahi lagi, itu kebijakan kampusnya masing-masing. Jadi semisal di kampus ini ada kuota penerima KIP kuliah 300 orang. Nah itu nanti pembagiannya saya kurang tahu pembagiannya tiap kampus bagaimana. Yang jelas itu kebijakan tiap kampusnya masing-masing. Misal 300 kuota, dan yang 200 itu mahasiswa baru, dan yang 100 mahasiswa ongoing saya juga belum tahu. Nah itu nanti tergantung kebijakan kampus masing-masing. Yang jelas mahasiswa ongoing bisa daftar. Sudah jelas sekali ya. Untuk pertanyaan apa mahasiswa ongoing bisa mendaftar, karena kampus tentu saja bisa. Tapi mungkin kuotanya lebih dipersempit karena itu
lebih besar untuk kemabannya seperti itu ya kamu ini. Betul. Jadi untuk kalian yang semester 3 atau semester atas-atasnya yang kalian tuh pengen daftar atau gimana, jadi kalian tuh masih punya kesempatan tapi mungkin lebih minim seperti itu ya. Guys. Ya. Terima kasih kamu. Terus kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kak, apakah UKT 0 atau yang sudah dapat keringanan bisa mendaftar KIP kuliah? Nah, untuk masalah yang ketiga, apakah UKT 0 itu kan UKT 0 ini berarti membicarakan di kampus IAIN ya. Di kampus IAIN ada namanya UKT 0, beasiswa UKT 0. Itu untuk syarat-syaratnya khususnya yatim piatu dan lain sebagainya. Nah, itu kan pendaftaran beasiswa UKT 0 kan sebelum beasiswa KIP kuliah. Jadi kalau misal dinyatakan keterima UKT 0 itu masih bisa daftar KIP kuliah, tapi nanti UKT-nya jadi nggak 0, jadi disamaratakan dengan mahasiswa KIP yang lain. Kemungkinan nanti UKT-nya jadi 2,4 juta, tapi itu masuk ke dana alokasi yang diberikan tiap semester itu. Jadi seperti mahasiswa bidik misi yang sudah yang sudah jadi mahasiswa di kampus kami khususnya IAIN Tulungagung, itu UKT-nya 2.400.000. Sudah. Wah, sudah jelas sekali kan. Jadi untuk kalian yang baru masuk ini ya, ternyata kalian tuh dapat UKT 0, tapi aku tuh pengen daftar KIP kuliah karena udah ya mungkin punya kartu KIP gitu ya. Kalian tuh masih bisa mendaftar KIP kuliah, tapi ya gitu UKT kalian tuh disamaratakan. Ya, jadi samaratakan. untuk semua mahasiswa bidik misi kan UKT-nya 2.400.000, tapi kan dapat dana alokasi gitu ya. Ya. Nah itu, nyata kalian tuh masih bisa mendaftar. Baik UKT kalian 0, 500 atau berapa, kalian tetap bisa mendaftar. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, itu yang paling penting. Nah ada pertanyaan keempat, apakah gap year bisa mendaftar KIP kuliah, Kak? Maka gap year bisa mendaftar KIP kuliah. Nah, untuk gap year sendiri pengertiannya mungkin berhenti beberapa tahun ya, entah itu 1 tahun atau 2 tahun. Tapi untuk yang tahun ini yang bisa daftar adalah lulusan 2018, 2019 dan mahasiswa baru. Berarti semisal kalian gap year 2 tahun atau setahun itu masih bisa, karena lulusan 2018 itu yang 2018-2019 masih bisa daftar. Berarti kalau gap year masih bisa daftar. Sudah jelas sekali tentunya. Jadi untuk kalian yang gap year, baik itu 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kalian tetap bisa mendaftar. Yang penting apa? Satu, persyaratannya harus terpenuhi. Ada pertanyaan kelima, apakah jalur UMPTKIN dan Mandiri bisa mendaftar, Was? Ya sama kayak pertanyaan tadi. Kalian perjelas lagi. Ya, untuk pertanyaan yang ini banyak sekali yang menanyakan ya, khususnya di jalur mandiri. Khususnya jalur mandiri itu, Kak bisa daftar atau enggak? Yang jelas kalau jalur SPAN PTKIN dan UMPTKIN itu bisa daftar. Dari tahun-tahun sebelumnya memang sudah bisa daftar. Nah, untuk yang mandiri ini setahu saya untuk tahun ini bisa daftar. Tapi untuk angkatannya belum tahu ya. Maksudnya angkatan 2018 2019 daftar jalur mandiri apakah bisa, itu belum tahu, dan dari kampus sendiri belum mengeluarkan pengumuman resmi. Jadi saya tidak berani menjawab di sini. Yang jelas, tapi untuk mandiri bisa daftar, dicoba saja. Oh gitu. Jadi mungkin KIP kuliah ini agak beda ya dari tahun kemarin, karena tahun kemarin itu bidik misi lah. Bidik misi itu yang mandiri itu nggak bisa daftar, tapi KIP kuliah ini mungkin bisa gitu ya, karena sampai sekarang itu belum dibuka pendaftarannya. Ada pertanyaan ke-6, apa aja sih Kak persyaratan KIP kuliah itu? Nah, untuk persyaratannya ya, persyaratan secara teknis itu ngikut dari web kampus sendiri. Jadi kita belum tahu persyaratan yang diperlukan, misal kita butuh fotokopi KTP, fotokopi KK, foto keluarga dan lain sebagainya. Itu nanti kalian nunggu dari kampusnya masing-masing saja, sesuai dengan yang diinginkan kampusnya masing-masing. Jadi kalau secara umum
Di laman Kemendikbud, di laman beasiswa KIP kuliah itu kalian akan membutuhkan fotokopi KTP, fotokopi KK, terus foto keluarga, foto rumah, dan lain sebagainya. Nah itu nanti bisa dilihat di situ lah. Itu persiapannya masih lama nggak Bapak? Lama nggak apa-apa. Apa namanya, persiapannya pelan-pelan saja. Tapi yang penting persyaratannya bisa apa namanya terpenuhi semua, insya Allah bisa. Oh, jadi gitu ya. Apa aja sih Kak persyaratannya? Jadi kalian tuh pasti sudah dapat kan, sudah sering kan di-share di link grup maba, itu pasti sudah ada. Ya, nah syarat-syaratnya sendiri kan itu. Nanti bisa kalian mungkin bisa DM ke, kalau untuk yang PTKIN bisa DM ke akun informasi IAIN Tulungagung. Itu nanti kalian akan dikasih apa namanya juknis KIP kuliah. Nah, tapi juknis itu hanya berlaku secara umum. Ketika nanti pendaftaran di PTKIN khususnya di IAIN Tulungagung ternyata ada sedikit perbedaan, itu bukan kesalahan, tapi memang dari kebijakan kampus masing-masing yang diberikan oleh pusat. Dan pusat itu memang memberikan kewenangan ke kampus masing-masing memberikan kebijakan yang berbeda-beda. Jadi seperti itu ya, sudah sempat sebenarnya itu sudah di-share secara umum, itu ini aja persyaratannya. Tapi untuk yang resmi itu kampus belum apa ya, belum mengeluarkan. Jadi kalau nanti kok beda ya sama yang di-share kemarin, ya itu kan sesuai kebijakan kampusnya, tapi secara umum itu sudah di-share gitu. Untuk pertanyaan berikutnya, Kak, kalau sudah punya KIP pelajar, apa harus mengurus KIP kuliah lagi? Nah, ini pertanyaan dari kemarin juga. Apakah kalau sudah punya KIP pelajar, kita tetap daftar untuk mendapatkan KIP kuliah? Pertanyaannya tetap. Karena semuanya, baik yang punya KIP ataupun yang nggak punya KIP, kalian diwajibkan tetap daftar ke laman KIP kuliah di kampus masing-masing. Seperti itu. Sudah ya. Jadi kalaupun kalian nggak punya KIP pelajar, kalian masih punya kesempatan buat daftar KIP kuliah. Kalau kalian punya KIP pelajar, ya pasti lebih mudah gitu. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada perbedaan antara KIP kuliah dari Kemendikbud dan KIP kuliah dari Kemenak? Kalau itu menurut saya ya perbedaannya cuma dari pendaftaran. Pertama dari pendaftaran perbedaannya, kalau Kemendikbud kalian akan masuk ke laman Kemendikbud, jadi langsung ke pusat. Untuk yang Kemenak itu menjadi kebijakan kampus masing-masing. Sekali lagi menjadi kebijakan kampus masing-masing. Jadi kalian masuknya untuk daftar KIP kuliahnya itu ke laman kampus masing-masing, ke web masing-masing. Nah nanti untuk linknya dan alamat webnya itu ya terserah kampusnya masing-masing gitu. Jadi nanti saya harap kalian tunggu saja ke kampusnya masing-masing yang mungkin kalian mau daftar. Misal di UIN Malang, misal di IAIN Tulungagung, kalian stay tune saja di webnya itu. Ketika ada nanti pengumuman pendaftaran KIP kuliah, kalian bisa masuk di situ. Jadi sudah jelas sekali ya. Jadi pasti diarahkan ke webnya masing-masing. Tapi biasanya itu perbedaannya tuh kalau kampus umum tuh berasanya di awal. Jadi kalau mau tes baru ada kartunya gitu ya. Nah, sudah jelas sekali. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira tes untuk KIP kuliah itu seperti apa ya Kak? Seperti apa ini? Kita juga kayaknya belum pernah. Itu pertanyaan yang saya dulu waktu jadi maba juga gitu. Kak, soalnya bagaimana toh? Nah itu nanti kalau masalah apa namanya, kira-kira tes untuk KIP kuliah itu seperti apa ya? Mungkin seperti ujian-ujian pada umumnya, kayak ujian UMPTKIN itu kan ada soal-soal tesnya. Mungkin kayak mungkin seperti itu. Nah untuk soal-soalnya ya saya kurang tahu kalau untuk tahun ini. Yang jelas kalian bisa mempelajari soal-soal yang tahun kemarin. Nah itu kayaknya di di internet juga banyak, mulai dari soal-soal UM, soal SBMPTN untuk yang mata pelajaran umum kayak matematika dan sebagainya, itu bisa lihat di soal-soal sebelumnya, tahun sebelumnya. Jadi gitu ya.
kira-kira bentuk soalnya seperti apa ya, kalian kayak searching gitu ya kak ya, seperti apa soal tes seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya, kan di web Kemenak udah tutup pendaftaran, apakah masih bisa mengajukan KIP kuliah? Nah, itu kemarin saya konfirmasi, ternyata yang di web Kemenak itu yang tutup pendaftaran KIP kuliah untuk universitas atau perguruan tinggi swasta. Nah, itu untuk yang swasta. Dan untuk yang negeri, kan kembali lagi ke awal tadi, yang negeri itu lewat kampusnya masing-masing, lewat webnya kampus masing-masing, jadi belum dibuka. Tenang saja untuk yang mau daftar di negeri, ternyata belum dibuka. Kemarin banyak yang bingung, kak kok udah ditutup tanggal segini. Ternyata itu untuk yang kampus swasta. Oh, saya sudah jelas sekali ya teman-teman. Jadi yang tutup itu untuk KIP kuliah yang di kampus swasta. Malah yang dari kampus negeri ini belum dibuka. Jadi kalian tenang-tenang saja. Pertanyaan berikutnya, apa bedanya bidik misi dengan KIP kuliah? Bedanya bidik misi dan KIP kuliah hanya di nama saja. Untuk pengelolaan keuangan dan lain sebagainya, maksudnya uang saku tiap uang saku tiap bulan itu tetap sama seperti bidik misi sebelumnya. Mulai dari satu bulannya 650 sampai 700 ribu. Berarti kalau untuk UKT-nya 2.400.000 semua, disetarakan seluruh Indonesia. Jadi gitu ya, untuk yang tanya apa sih bedanya KIP kuliah dengan bidik misi, jadi itu sama saja, yang beda hanya terletak pada nama. Tapi untuk teknis dan bagaimana prosesnya tetap sama. Tetap gitu sama. Ya. Mulai dari pendaftaran dan lain sebagainya sama. Untuk pertanyaan yang mungkin yang terakhir ini ya, bagaimana jika ingin mendaftar KIP kuliah namun tidak memiliki KIP, KKS, PKH atau sejenisnya, apakah bisa? Nah, ini pertanyaan yang paling penting. Karena dari kemarin itu saya dapat chat dari WA yang tanya masalah ini, kak kalau nggak punya KIP pelajar gimana, kalau nggak punya KHS gimana, kalau nggak punya kartu itu gimana, apakah saya bisa daftar? Yang jelas kalian bisa daftar. Dan untuk mengganti kartu, untuk yang tidak punya kartu, kalian bisa pakai SKTM, surat keterangan tidak mampu. Itu mintanya ke desa. Jadi ketika kalian disuruh misal melampirkan foto KIP atau lain sebagainya, itu kalian scan saja surat SKTM itu untuk daftar. Jadi bisa ya untuk yang nggak punya kartu itu pakai SKTM. Yang jelas kalian yang nggak punya kartu nggak usah minder, semuanya punya peluang sama untuk keterima dan yang jelas bisa daftar. Karena dari pusat sendiri mengatakan untuk yang nggak punya kartu bagaimana, yang penting daftar saja dulu. Jadi kalian yang penting itu berusaha dulu, jangan nggak punya KIP terus aduh minder nggak punya KIP pasti nggak keterima gitu. Belum tentu, karena nggak ada yang bisa menjamin juga kalian pasti diterima ketika punya KIP, dan nggak ada yang menjamin kalian nggak punya KIP bakalan pasti nggak diterima. Jadi nggak ada yang bisa jamin gitu. Sudah jelas sekali ya. Jadi untuk kalian yang tanya, kak aku tuh lo pengen daftar tapi nggak punya KKS, nggak punya KIP, nggak punya PKH, dan nggak punya kartu-kartu, ya kalian coba dulu, rezeki siapa yang tahu gitu ya. Yang punya KIP, yang punya kartu-kartu nggak ada yang menjamin pasti lolos. Yang nggak punya kartu nggak ada yang menjamin bahwa kalian nggak akan lolos. Gitu. Betul. Jadi untuk gimana ya, sedikit motivasi untuk kalian itu jangan terpaku dengan nomenklatur atau jangan terpaku dengan judul, jangan terpaku dengan judul beasiswanya KIP kuliah. Jadi bukan hanya untuk mereka yang punya KIP pelajar itu bisa melanjutkan, bukan hanya seperti itu, tapi yang nggak punya pun itu bisa melanjutkan. Atau kalian kalau mau mau buat misal pingin lebih mudah ya,
kalian bisa buat KIP kuliah, KIP pelajar mulai sekarang untuk yang belum punya. Nah itu nanti kalian bisa tanya tentunya ke desanya masing-masing, balai desa, Pak caranya buat kartu KIP pelajar itu bagaimana? Nanti mengikuti arahan dari desa masing-masing, karena kalau saya ngasih arahan tiap desa, tiap kampung itu beda-beda kebijakannya. Mungkin dari desa ada yang bisa menguruskan, atau dari desa akan mengarahkan ke dinas sosial setempat, seperti itu. Jadi gitu ya, sekali lagi ditegaskan sama Kak Bugis. Jadi kalaupun kalian nggak punya kartu, kalian tuh masih punya kesempatan yang sama dengan yang punya kartu. Ya. Jadi bisa kalian urus ya kartu KIP pelajar dari sekarang Bisa. kalau untuk kalian tidak punya. Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak pertanyaannya nih kira-kira? Yang berapa? Kita buka pertanyaan. Sambil nunggu pertanyaan dari live IG ya, mungkin akan dibuka beberapa pertanyaan lagi ya Kak ya. Saya itu mau tanya dulu ya dari Kak Bugis. Ya. Gimana sih Kak rasanya mendapat beasiswa bidik misi gitu loh? Gimana perasaannya gitu loh, yang dari pengen kuliah banget yang terdapat bidik misi di sini gitu, gimana? Ya, yang pasti pertama alhamdulillah dapat rezeki dari Allah. Untuk khususnya ya bisa dibilang mahasiswa kurang mampu ya, pasti sangat bermanfaat. Entah itu sedikit banyak pasti akan bermanfaat. Karena kita nggak bayar kuliah sepeser pun, malah mendapatkan sangu tiap bulannya. Cuman untuk pengelolaan sangunya itu ya kembali lagi ke mahasiswanya masing-masing. Entah itu nanti cukup atau tidak, yang pasti dari pemerintah sudah berusaha membantu, dan saya juga terima kasih sekali. Karena mungkin gini, kalau saya boleh cerita itu, kalau saya nggak dapat bidik misi atau sekarang KIP kuliah, mungkin bisa jadi saya nggak kuliah. Jadi ya sangat bersyukur sekali Pak. Iya, ini saya udah buka live IG-nya, ada yang tanya ini. Bedanya KIP kuliah sama keringanan UKT itu gimana Kak? Nah, Kan sama-sama bantuan pendidikan gitu loh. Kira-kira bedanya tuh apa? Nah, kalau untuk beasiswa UKT 0 dan KIP kuliah pasti berbeda. Karena UKT 0 itu beasiswa dari kampus. Kalau KIP kuliah kan beasiswa dari pemerintah. Seperti itu. Nah, ketika mendapat beasiswa dari kampus UKT 0 itu, tapi kalian kan masih bisa daftar KIP kuliah dan dinyatakan lolos juga, berarti secara otomatis UKT 0 yang kalian dapatkan itu hangus dan mungkin bisa digantikan dengan teman-teman yang lain, seperti itu. Jadi sudah jelas sekali tadi. Siapa ya nanya? Dari _Anissa RZINN. Oke. Jadi itu ya bedanya tuh, kalau keringanan UKT itu dari bantuan dari kampus, tapi kalau KIP kuliah tuh langsung dari pemerintah. Jadi misalnya kalian dapat UKT 0 ya, itu udah pasti hangus gitu ya kalau misalnya kalian dapat KIP kuliah, dan akan membuka peluang lagi bagi teman kalian yang belum dapat keringanan. Nah, ada lagi Kak? Ada lagi nih. Kak, apakah akreditasi prodi mempengaruhi penerimaan atau pengajuan beasiswa KIP kuliah di IAINTA? Oke, berarti ini pertanyaan untuk kampus IAIN Tulungagung ya. Untuk akreditasi dan lain sebagainya itu sama sekali nggak mempengaruhi, ya, bisa digarisbawahi, nggak mempengaruhi. Yang menjadi pengaruh itu pendaftaran KIP kuliah itu mungkin lebih pada prestasi kalian, seperti itu. Mungkin yang punya banyak prestasi, mungkin yang punya banyak sertifikat lomba, pemenang lomba, itu mungkin bisa mendukung ya, tapi belum bisa dipastikan juga itu bisa pasti diterima, belum dipastikan.
yang pasti itu bisa membantu sedikit. Karena ya kalau cerita sendiri, saya dulu daftar itu nggak punya sama sekali, nggak punya prestasi, sertifikat pemenang lomba dan lain sebagainya, nggak punya gitu kan. Ya, jadi untuk yang tadi bertanya tentang akreditasi prodi atau itu apakah mempengaruhi penerimaan, jadi sama sekali tidak, karena bantuan KIP kuliah itu bukan hanya ditujukan untuk siswa yang berprestasi, tapi juga yang ada keterbatasan ekonomi. Jadi yang dilihat juga bukan cuma itu ya. Ada lagi pertanyaannya sebetulnya. Jika udah dapat keringanan UKT, apa sebaiknya kita tuh daftar KIP kuliah atau enggak? Kalau menurut saya ketika kalian daftar keringanan UKT dan dinyatakan keterima dan kalian dirasa masih bisa memenuhi kebutuhan tiap bulannya, saya rasa mending nggak usah daftar, karena kasihan yang lain juga, kasihan yang lain yang mau daftar KIP kuliah tapi dan mereka nggak dapat keringanan UKT, nggak dapat beasiswa sama sekali. Mending itu buat mereka yang belum mendapat beasiswa sama sekali. Tapi saya nggak melarang juga kalau kalian mau mau daftar untuk yang sudah dapat UKT 0 dan mau daftar lagi karena dirasa memang kayaknya belum kuat atau belum mampu ekonominya untuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi boleh daftar atau tidak itu terserah kalian sendiri, seperti itu. Jadi gitu ya, untuk kalian yang udah dapat UKT 0, apakah itu gimana sih, apakah boleh mendaftar atau sebaiknya tidak? Ya terserah kalian, tapi lebih baik itu tidak gitu ya, karena kasihan teman-teman yang belum dapat keringanan, biar peluangnya itu lebih besar gitu loh. Kalau kalian benar-benar tidak mampu untuk membayarnya, tapi kalau kalian mampu-mampu saja ya terserah. Ada yang lagi nih, Kak mau tanya, kalau mengurus KIP pelajar dari Dinas Sosial, apa perlu surat pengantar dari desa? Kalau itu sendiri gini ya, kalian lebih baik tanya ke ke desa masing-masing, nanti diarahkannya seperti apa. Karena kalau saya mau bilang butuh itu saya juga nggak tahu, soalnya dulu juga bukan penerima KIP pelajar, jadi saya nggak tahu untuk cara mengurusnya itu bagaimana. Yang jelas dari info yang saya tahu itu kalian bisa ke desa terlebih dahulu, nanti lihat arahan dari desanya terlebih dahulu. Oh gitu ya, jadi kita tuh nggak tahu ya, karena kamu sendiri ya, saya sendiri itu sebelumnya tuh belum pernah menerima kartu KIP pelajar. Jadi ya terserah terserah kebijakan desanya gitu ya. Ya kebijakan desanya masing-masing. Gitu ya. Gini, sertifikatnya itu kira-kira minimal tingkat apa ya Kak, untuk sebagai penunjang itu loh, kira-kira sertifikatnya tuh peserta apa juara, kalau juara itu minimal tingkat apa? Gini, kalau masalah sertifikat tadi, yang pasti kalau juara ya 1, 2, 3, untuk tingkatannya minimal kalau bisa, kalau kalian punya itu ya kabupaten lah. Karena kalau lomba kecamatan itu ya bisa juga, sebenarnya semua bisa sebenarnya, cuman untuk tingkatannya ya saya rasa kalau yang paling paling menunjang ya yang ada mulai dari kabupaten sampai ke atas lah. Ada lagi nih, apa yang masuk KIP kuliah itu wajib tinggal di Ma'had? Nah itu pertanyaan itu khususnya di YN Tulungagung ya, yang dapat KIP kuliah apakah harus wajib di Ma'had? Untuk itu belum ada kebijakan dari kampus, cuman saya menceritakan dari tahun-tahun sebelumnya yang menerima bidik misi, yang wajib di Ma'had itu adalah yang putri ya, perlu digarisbawahi, yang putri yang wajib di Ma'had. Yang laki-laki silakan, kalian mau mondok di luar mondok di sekitaran kampus nggak apa-apa, mau ngekos nggak apa-apa, mau ngontrak nggak apa-apa. Jadi terserah kalau untuk yang cowok. Kalau untuk yang putri
kalian wajib ma'had 1 tahun. Jadi untuk pertanyaan apakah yang lolos KIP kuliah itu wajib di ma'had? Jadi yang ma'had itu khusus putri ya, khusus putri. Tapi kalau yang cowok bisa terserah. Ya. Terus kalau tahun ini karena belum ada kebijakan, belum ada kebijakan, jadi belum bisa memastikan apakah nanti yang lolos KIP kuliah harus di ma'had atau tidak. ini juga ada yang WhatsApp ke saya, Assalamualaikum, saya mau bertanya, apa gak ada bimbingan tes untuk calon peserta tes? Oke, bimbingan tes itu ya. Bimbingan tes saya rasa hampir sama seperti bimbingan kalian. Misal ada yang ikut bimbingan SBMPTN, bimbingan UMPTKIN, saya rasa itu sudah cukup karena materi-materi yang diujikan di KIP kuliah juga ada basis umumnya dan basis agamanya ya sama seperti kalian tes UMPTKIN, bahasa Arab dan lain sebagainya itu, keagamaan dan lain sebagainya. Saya rasa untuk bimbingan cukup lah di bimbingan SBMPTN atau UMPTKIN. Jadi gitu ya, untuk bimbingannya itu nggak ada karena apa tuh hampir sama kayak bimbingan sama. tes masuk SBMPTN atau MPTKIN. Baik, kalau mungkin kampus PTKIN mungkin lebih banyak keagamaannya. Kalau kampus umum mungkin banyak ke pertanyaan umumnya seperti itu. Betul. Yang penting kalian tetap aja belajar, jangan apa namanya, jangan jangan apa namanya, jangan berhenti belajar gitu loh. Bosen, misal ada yang gebiar ya, ada yang gebiar mau daftar KIP kuliah tapi kok males soalnya udah lama nggak pegang buku gitu. Jangan sampai seperti itu. Dan itu ya, jangan putus asa kalau tadi kata orang yang di belakang kamera. Jangan putus asa, yang pasti kalian harus tetap berusaha terus, jangan minder untuk daftar. Dan saya mohon, ini perlu digarisbawahi juga, yang daftar itu kalau bisa yang benar-benar tidak mampu atau yang perekonomiannya menengah ke bawah lah. Jangan yang ya saya tidak itu ya, tidak menuduh, cuman takutnya ada salah sasaran seperti itu. Jadi ada pesan ya dari Kak Mui sendiri. Jadi untuk kalian yang mau daftar KIP kuliah itu diharapkan yang benar-benar tidak mampu atau dari ekonomi menengah ke bawah. Ya. Jadi biar bantuan dari pemerintah itu tidak salah sasaran, malah kena yang soge dapat bantuan, tapi yang benar-benar apa ya, benar-benar sulit hidupnya itu malah gak dapat. Jadi Ya, benar-benar harus tepat sasaran gitu loh. Kita juga harus sadar kita ini ekonominya menengah ke atas, menengah ke bawah atau tengah-tengah gitu ya. Soalnya kan pemerintah juga sudah mengusahakan sebaik mungkin untuk membantu masyarakatnya. Tapi kalau masyarakatnya tidak sadar diri kan kasihan juga gitu. Jadi kesadaran itu perlu gitu ya Kak Mui. Pastinya perlu. Ada pertanyaan lagi nih, tapi ini aku agak melenceng gitu. Oke. Kak, kalau mau ma'had apakah harus dapat KIP kuliah? Tapi mungkin belum pernah ke ma'had ya. Mohon maaf ya, kalau untuk pertanyaan itu mungkin bisa dijawab oleh hostnya ya. Soalnya saya nggak dimakan. Kayak gimana? Ini saya bantu jawab, walaupun saya bukan narasumber, tapi saya pernah tinggal di Saya yang ma'had. jadi hostnya ya. Jadi untuk kalian yang mau tinggal di ma'had itu sebenarnya ada tesnya. Oke. Ada tesnya, baik itu yang non bidik misi atau non KIP kuliah mungkin ada tesnya. Tapi untuk kalian yang KIP kuliah atau bidik misi itu wajib tinggal di ma'had 1 tahun. Semester 1-2. Ya, jelas ya. Jadi yang di ma'had itu bukan hanya yang penerima KIP kuliah, tapi ada juga yang mahasiswa umum. Cuman bedanya kalau yang mahasiswa umum mau masuk ke ma'had, mau tinggal di ma'had, harus melewati tes terlebih dahulu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya ini kamu. Oke. Ya sudah habis ini. Ya sudah jam 9 juga. Atau kita tutup langsung? Kita tutup saja. Atau Kak Muis ada pantun? Ada puisi? Kelamaan nanti ya kalau puisi itu. Ya bisa ditutup aja Kak.
pesan-pesan ayo Kak. Pesan-pesan dari saya ya kurang lebih hampir sama seperti yang tadi. Untuk kalian yang nggak punya KIP dan perekonomiannya menengah ke bawah, kalian jangan minder untuk daftar, jangan minder untuk berusaha. Yang pasti berusaha itu perlu, dan yang paling penting, lupa dari awal sampai terakhir tadi lupa mau bilang ini. Yang penting doanya jangan lupa. Ya, yang penting doa. Karena yang terpenting doa sih kalau menurutku. Karena kalau kalian menggantungkan pada pendaftaran dan sebagainya, menggantungkan pada tesnya kalian, ya saya juga nggak berani menjamin. Yang jelas kekuatan doa itu penting. Itu ya. Jadi udah ada closing statement sekaligus pesan dari Kak Muiz. Jangan lupa berdoa, jangan lupa usaha. Kalau kalian doa saja ya tidak mungkin, usaha saja ya pasti nihil gitu loh. Nah, bagus sekali kata-katanya. Sepertinya sudah tidak ada, langsung saja saya tutup. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya waktunya untuk sudah diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang pasti sudah menjadi keresahan ya dari dulu sampai hari ini. Ya, silakan. Saya juga sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas keluangan waktunya untuk mengosongkan waktunya untuk mengisi di sini. Ya, sama-sama. Baik, untuk teman-teman saya rasa sudah cukup jelas sekali. Jadi langsung saja kita tutup Jessica kali ini. Ada itu Kak, ada jargon atau apa? Oke, ya, tidak ada seperti ini. Ya kalau gitu salam formasi aja Kak. Salam formasi, satukan tekad, meraih mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu,